Assalamualaikum. Ini coba kurang peka. Ini pintu sini dibuka tuh biar dengaran. Coba buka sini. Tes, tes. Disiapkan yang sempurna itu loh kalau mau ngaji. Dicek soundnya dulu. Ya, Takmir. Yakin. Yang meyakinkan. Kurang peka. Nah wis, lagi. Tes, lagi, tambah. Ini mic saya ini loh. Saya ini suara saya enggak banter. Tes. Bisa enggak? Nah, wis samene wis. Lo dikecilin nomane. Wis samene lo kecil lagi. Tes. Ya, sudah lo kecil lagi. Tes. Nah, hilang lagi. Coba setel yang pas. Nah. Tes. Satu kurang. Wis ya segini. Tes, lo hilang lagi. Kenapa kok ambekan? Kalau saya bilang wis itu sudah, ngono, jek diwahi maneh. Tes, sudah wis. Tes, lo hilang maneh. Ya Allah, bocah sakmene akeh kok gak ono sing iso mosok. Yang ceklek gitu terus sudah. Setiap mau ngaji mesti ngene terus ini. Coba nanti setelah ini dicek untuk ini ini untuk taraweh, untuk apa namanya, untuk kultum, takmir itu pengurusnya 25 orang. Jadi ada yang ditugasi mengawal mic itu sound. Dan itu ada yang di masternya, ada yang mendengarkan di sini. Kalau di dalam ya ketua takmir, mana ketua takmir? Dari 25 orang itu harus ada yang ditugasi khusus. Karena semua penggawaian takmir ini akan rusak semua kalau sound systemnya tidak baik. Ya, semua acara, sholat berjamaah, Jumatan, dan lain sebagainya itu kalau sound systemnya tidak baik, apalagi kalau Jumatan terus nganging-nganging itu mengganggu kekhusyuannya jamaah. Ini harus besok saya minta siapa nama-nama yang ditugasi itu. Ditugasi khusus untuk urusan sound system. Dan harus ada. Kalau enggak ada ya belajar.
Kalau perlu kursus, yang ini yang ngandani maneh ini. Delokno. Duduk aja setiap hari ngatur ngandani. Ini kok mahasiswa ya. Kadang-kadang saya mau putus asa. Ya apa ini Pondok Putra ini buyar no, ya. Diganti orang yang minat saja. Nek ora wis mulai. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwajihi allati wa dhurriyyati wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il jami'i malaikatil wal ulama'il amilin ya Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Allahumma anfa'na bi anwarihim, bi asrarihim, Allahumma anfa'na. Allahumma aftahna wa lahum futuhal arifin ij'alna ya nas'aluka ya Allah bihaqqil fatihah lana wa lahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan membacanya ya. Dibuka halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, maka mengetahuilah siapa engkau, anna asyrafal ulumi, akan sesungguhnya paling mulianya beberapa ilmu. Untuk kalau ngangi-ngangi itu coba posisi mic-nya dicari yang pas. Karena badan kita ini ground. Ya. Wa ghayatuha, adapun puncaknya asyrafal ulumi itu ma'rifatullahi, mengenal Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Wa hadza, adapun ini itu bahrun, lautan, la yudraku, yang tidak bisa dijangkau, apa muntaha wusihi, ujung dasarnya lautan. Wa aqsa, dan mencapai, apa darajatul basyari, derajatnya manusia,
fihi di dalam asyrafal ulumi rutbatal anbiya'i akan derajat para nabi wal auliya'i dan para wali summa kemudian alladzina orang-orang yalaunahum yang akan datang setelah mereka. Wa qad ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan atau diceritakan anna hakimaini sesungguhnya dua orang yang bijak minal hukamai dari beberapa orang yang bijaksana al muta'abbidina yang rajin beribadah. Ru'ya terlihat fi yadi ahadihima di tangan salah satu keduanya apa ruk'atun selembar kertas wa fiha dan di dalam ruk'ah atau di dalam kertas tersebut in ahsanta kulla syai'in rupanya tulisan in ahsanta ila akhirih. In ahsanta jika berbuat baik siapa engkau kulla syai'in akan segala sesuatu fala tadhunnu maka jangan menyangka siapa engkau annaka akan sesungguhnya engkau itu ahsanta telah berbuat baik siapa engkau kulla syai'in akan segala sesuatu hatta ta'rifa sehingga mengenal siapa engkau Allah akan Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah wa ta'lama dan mengetahui siapa engkau annahu akan sesungguhnya Allah itu musabbabul asbabi yang membuat beberapa sebab atau pembuat beberapa sebab wa mujadul asya'i dan yang mewujudkan beberapa perkara wa fi yadil akhari dan itu tetap di dalam tangan yang lain ruq'atun adapun selembar kertas fiha di dalam ruq'ah atau di dalam kertas tersebut kuntu ada siapa aku itu qabala an a'rifa sebelum hendaknya mengenal siapa aku Allah akan Allah asyrabu minum siapa aku wa azma'u ketika merasa haus siapa aku hatta idza araftu sehingga ketika mengenal siapa aku hu akan Allah rawi itu merasa segar atau tidak haus siapa aku bila syurbin dengan tanpa minum. Terus tinggal sedikit satu lagi. Wal wazifatu adapun pekerjaan as-sabi'atu yang ketujuh itu ayyakuna hendaknya ada apa qasdul muta'allimi tujuan orang yang mencari ilmu fil hali di dalam satu keadaan tahliyata batinihi akan menghiasi batinnya muta'allim bima dengan apa-apa yusilu yang mengantar apa ma hu akan muta'allim ilallahi kepada Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah wa ila jawaril mala'il a'la dan kepada kedudukan yang tinggi minal muqarrabina dari orang-orang yang dekat dengan Allah
Wala yaqsudu dan tidak bertujuan siapa muta'allim bihi dengan ilmu, dengan thalabul ilmi, ar-riyasata akan kehormatan atau kepemimpinan, wal mala dan harta, wal jaha dan kedudukan. Alhamdulillah. Sudah sampai yang ke 7 ya. Tambahan yang ke-6 ini harus menjadi catatan kita semuanya. Garis bawah bahwa semulia-mulia capaian keilmuan itu adalah mencapai ma'rifatillahi. Saya ulangi ya. Semulia-mulia capaian keilmuan itu adalah mencapai ma'rifatillahi. Anna asrafal ulum ghayatuha ma'rifatullahi ta'ala. Ini problem semua kita pencari ilmu. Bagaimana ilmu yang muamalah ini menghantarkan kita sampai kepada ma'rifatullahi ta'ala. Karena apa? Karena ma'rifatullah itu ibarat lautan itu dia samudra, ocean, bukan Ocean Garden ya. Yang kedalaman dan dasar lautan itu tak terukur. Begitu juga keluasannya. Kalau orang sudah masuk ke bihar ma'rifatillah, samudra ma'rifatillah. Ma'rifatillah itu sederhananya mengenal Allah. Dan capaian derajat kemanusiaan berkenaan dengan capaian ma'rifatillah ini derajatnya yang paling tinggi adalah para nabi dan para wali. Baru kemudian tsummal ladzina yalunahu. Nah sekarang gambaran praktis ma'rifatillah itu seperti apa? Ya, karena luas dan dalamnya maka tidak ada batasnya itu tadi ya. Tapi gambarannya seperti yang digambarkan oleh dua orang yang diceritakan, dua orang ahli hikmah. Waqad ruya anna hakimaini minal hukama al-muta'abbidina ahlul hikmah yang muta'abbidin
di masing-masing tangan dari kedua ahlul hikmah itu ada warakotun. Ada kertas yang fiha, kalau di dalamnya maksudnya ya tulisan. Tangan yang pertama, kertas itu tertulis in ahsanta kulla syai'in falatadun annaka ahsanta kulla syai'in hatta ta'rifallaha ta'ala wa ta'lama annahu musabbibul asbab wa mujidul asya. Bila kamu bisa berbuat baik, jangan merasa bahwa keseluruhan capaian perbuatan baik itu adalah perbuatanmu. Sehingga kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang menyebabkan kamu bisa berbuat baik itu. Dan Allah lah zat yang mujidul asya. Allah itu musabbibul asbab. Jadi kamu bisa berbuat baik, kita bisa diparingi, bisa buat baik. Jangan merasa bahwa itu semua adalah capaian prestasi kita. Karena apa? Karena yang menjadikan kita bisa berbuat baik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita untuk berbuat baik. Karena Allah adalah mujidul asya, yang mewujudkan segala sesuatu, termasuk mewujudkan kemampuan kita untuk berbuat kebaikan. Ini tanda seseorang telah bisa sampai menyambungkan antara ilmu muamalah dengan ilmu mukasyafah. Karena ilmu muamalah itu isinya adalah catatan sebab akibat. Catatan apa? Sunnatullahnya Allah. Yang dipasang di alam, yang dipasang di kehidupan manusia, yang dipasang di kehidupan binatang-binatang, yang dipasang di kehidupan pepohonan-pepohonan. Di seluruh semesta ini ada hukum alamnya yang diciptakan oleh Allah. Iya. Ya kalau ada mendung itu tandanya akan turun hujan. Tapi enggak mesti. Kadang-kadang mendungi ketera angin itu ya enggak sido hujan. Kadang-kadang ada mendung. Wah ini hujan ini. Tapi ternyata disinari matahari kuat sekali sehingga memuai. Kumpulan awan itu akhirnya berubah jadi angin, jadilah malah puting beliung. Agak kena dititeni kalau ada gumpalan awan hitam sekali tebal, lalu ada sinar matahari yang kuat, itu biasanya orang udan malah jadi angin, puting beliung, itu tornado. Jadi sekali lagi anak-anak, bahwa kamu sedang mencari ilmu dan ilmumu itu ilmu mukasyafah dalam pengertian ilmu muamalah dalam pengertian ilmu yang harus didapat melalui proses dirosah, yakni tartibul barohin. Sebetulnya tartibul barohin itu adalah catatan sebab akibat yang diberlakukan Allah di dalam semesta ini. Sakarepe Allah. Bengis-bengisnya, sak buas-buasnya singa gitu ya. Tidak makan anaknya sendiri. Ya. Itu sunnatullah yang diberlakukan Allah ke dalam kehidupan singa. Binatang-binatang buas itu tidak pernah rebutan suket, ya. Dia kok bosen aku mangan daging, sebab sekarang ini tak
Yang nggak makan daging apa namanya? Aku vegetarian aja lah. Tahu iki sapi bolak-balik kok dipakani dedek ae. Bosen ya sekali-kali soto ngono lho. Ndak. Bagaimana ikan itu nyaman-nyaman saja dia hidup di dalam air. Bahkan kalau dia keluar dari air itu malah mati. Dan sampai hari ini juga nggak ada ikan yang bosen hidup di air terus kemudian atas nama demokrasi kita keluar dari lautan aja lah. Ya tambah mati ini. Nah, ya. Nah, dawuh tulisan hikmah yang ada di tangannya salah satu dari hakimaini muta'abbidaini tadi itu intinya. Kalau kamu bisa berbuat baik, jangan mengira, jangan merasa falatadun mongko ojo nyongko sapa sira bahwa kamu telah bisa berbuat baik secara keseluruhan. Karena apa? Karena sebab-sebab yang menjadikan kamu bisa berbuat baik itu sesungguhnya adalah Allah. Dan Allah lah mujidul asya. Nah, itu ma'rifatil lah. Lho ojo diartekno sing aneh-aneh terus iso nebak kon kapan mati. Oh, kon ate mati. Yo bener kabeh wong ate mati. Ya. Jadi ini tadi loh. Mengkaitkan bahwa keseluruhan ujung dan pangkalnya itu sesungguhnya adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka anak-anak sing tenanan ini budal kuliah itu bismillah sing tenanan. Kamu tahu di ini yang baca tadi. Siapa namamu? Fadil. Syekh Fadil ini ya. Cucunya si Abdul Qadir Jilani ini. Dil. Di Gapuro itu ada tulisan. Apa bunyinya? Gapuro pondokmu itu. Kamu sudah berapa tahun Jin di pondok sini? 2 tahun. Masya Allah. Tidak tahu. Ada tulisannya kan ya? Iya. Apa tulisannya? Bunyinya. Dil. Oh. Tulisannya mungkin ya. Allahumma barik lana fi apa bunyinya? Itu yang nyuruh Abah Hasim. Iki gua purane iki tulisi. Terus dia dipanggil namanya Pak Hasim juga. Orang Kidul Pasar sana. Ahli bikin khat itu digrafir diukir situ. Gua arek-arek nek ape budal kampus itu kan karo manasi sepeda motor ndangak. Itu kan ada statnya. Nah, masih melaku ya di situ mandek dulu kan. Bismikallahumma akbar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alna minas shalihin. Sing tenanan. Ya. Setiap mau ke kampus, mau ya ada hubungannya dengan ilmu. Karena kita sedang pada periode sebanyak-banyaknya ngumpulno sangune urip dan pastikan ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang manfaat. Dan puncak dari ilmu yang manfaat itu apabila menghantarkan orang berilmu itu sampai kepada ma'rifatillahi. Jadi kalau ada fisikawan kok agnos, fisikawan kok ateis, iki piye?
Wong fisikawan itu orang yang paling tahu murninya semesta ini kok. Mestinya satu langkah lagi dia dekat sekali dengan pencipta semesta yang menciptakan hukum fisika itu. Memang yang menciptakan hukum fisika itu Einstein. Dia cuma menemukan rumusnya. Yang menciptakan Allah. Jadi kalau air itu digodok, itu kan jadi uap gitu ya, itu hukum fisikanya yang menciptakan Allah itu. Kalau didinginkan, dia membatu jadi es batu. Nah kemudian berapa derajat ini itunya, nanti siapa anak teknik yang belajar heat transfer itu kan, saya kuliah. Ya, itu yang menemukan. Lo penemu sebab akibat yang diciptakan oleh Allah, kok orang kenal sing gawe sebab A. Naudzubillahi min dzalik. Karenanya, tulisan yang kedua di tangan ahlul hikmah yang kedua, coba kita baca sama-sama. Wa fiyatil akhar. Tulisannya berbunyi, kuntu qabla an a'rifallaha asyrabu wa adma'. Sebelum aku mengenal Allah, aku minum karena aku haus. Hatta idza araftuhu rawitu bila syurbin. Sehingga ketika aku mengenal Allah, jadinya kok kenyang dengan airku, rawitu itu kenyang, tapi kenyang dengan air. Bahasa Jawa ini apa ya? Apa? Pelempokan ya. Padahal tidak minum. Sebegitu, bukan ini alegoris ya. Ini enggak kok lalu jadi kenyang, enggak usah makan. Ya, tapi ada hamba-hamba Allah yang tanpa makan dia tetap kenyang, tanpa minum dia tetap rawi ya. Karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya diakhiri wadhifatus sabi'ah. Al-wadhifatus sabi'ah ayyakuna qasdul muta'allimi fil hali, menghiasi tahliyah. Itu kan ada takhalli. Takhalli itu apa? Mengosongkan. Lalu setelah kosong dari selain Allah, setelah kosong dari radha'ilil akhlak, setelah kosong dari sifat-sifat madmumah, lalu dihiasi dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang karimah. Itu namanya tahalli, pakai hak. Ini putranya Ustadz Nur Khalis itu hilyah. Mana ngaji enggak anaknya? Biasanya ngaji ya. Iya. Hilyah itu artinya perhiasan. Ya. Sama dengan ibunya namanya Jauhariyah. Itu permata. Hilyah itu pepaes, perhiasan-perhiasan. Hendaklah qasdun, tujuan setiap orang yang mencari ilmu itu adalah menghiasi diri, apakah lahir lebih-lebih batinnya dengan sesuatu yang menyampaikan dia kepada Allah, yang menghantarkan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah adzan ya? Belum?
Belum sebentar lagi. Ya. Bima yusiluhu ilallahi ta'ala wa ila derajat makom yang tinggi minal muqarrabin, orang-orang yang keparak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali jangan ada orang mencari ilmu tujuannya di ultimate goalnya itu hanya riyasah wal mal wal jah, kepemimpinan, kemudian harta dan kehormatan. Jangan itu, tetap kamu mencari ilmu jurusan apa saja fakultasmu, jangan bertujuan ini. Tujuannya adalah bagaimana ilmu muamalah ini menjadi tangga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa nanti setelah itu kamu menjadi sarjana teknik, sarjana ini, sarjana itu, yang karena itu kemudian kamu punya karir bagus, lalu mendapat posisi yang bagus, jadi pimpinan, jadi manajer, jadi direktur, jadi presiden, direktur. Yang karenanya kemudian punya salary, ya, kesejahteraan, posisi yang baik, gaji yang banyak. Lalu kemudian dia juga ya prestis, jah. Itu bukan tujuan, itu adalah berkah dan hikmah. Berkahnya ilmu yang bermanfaat. Jangan riasah, mal, jah itu menjadi tujuan. Tujuannya tetap taqarrub, ma'rifah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian tertipu kita. Semoga puasa kita yang hari berapa ini sekarang? 9 ya, Masya Allah sudah mau ke 10. Berarti hampir masuk ke sepertiga kedua. Sepertiga kedua setelah kita dianugerahi rahmat, nanti dianugerahi maghfirah. Rahmat dan maghfirah itulah nanti yang mantesno kita semua. Semoga mendapatkan pembebasan dari api neraka, pembebasan dari hal-hal yang buruk hidup kita, sehingga kita kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Jadi sudah anak-anak ya, anakku semua, wadhifatul muta'alim yang pertama. Apa pertama, masih ingat enggak? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Coba nanti dibaca ulang ya, dibaca ulang. Ya, kalau perlu wa fil asharihum yastaghfirun. Nah, mereka di waktu-waktu sahur itu justru istighfar. Cuma di kebiasaan kita ini, nah, sahur itu TV ini malah isinya guyonan tok. Padahal Qur'ane wa fil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.